Baik peserta course layanan prima semuanya, kali ini di chapter pertama saya akan menjelaskan mengenai konsep layanan prima terlebih dahulu. Jadi kita akan mempelajari apa sebenarnya isi dari konsep layanan prima tersebut. Layanan prima atau excellent service atau orang bisa sebut juga dengan customer care itu berarti memelihara, mempertahankan pelanggan yang sudah lama serta menambah pelanggan yang baru. Layanan prima bukan hanya dilakukan oleh bagian depan atau frontline dari sebuah perusahaan saja, tapi sebisa mungkin dilakukan oleh seluruh bagian atau komponen yang ada di dalam perusahaan. Memberikan layanan prima juga berarti kita memberikan pelayanan yang ekstra. Ini intinya sebenarnya kita berbuat baik kepada siapapun yang membantu kita, membantu pekerjaan kita, membantu tugas kita dalam pekerjaan sehari-hari. Targetnya dalam bisnis, kita bisa mendefinisikan target tersebut, merumuskannya untuk menjadi sebuah repeat order atau pelanggan tersebut mau untuk memesan kembali, untuk datang kembali, mau berbisnis kembali dengan kita. Memang pelayanan yang baik itu mudah sekali dilupakan oleh orang, sedangkan pelayanan yang buruk itu akan selalu dikenang oleh orang. Makanya untuk mencegah hal tersebut terjadi, kita perlu memberikan pelayanan yang baik, yang prima kepada semua pelanggan kita, agar tidak ada pelayanan yang buruk yang mereka kenang, sehingga semua yang mereka ingat adalah pelayanan yang membuat mereka bahagia. Oke, nanti setelah course ini selesai, Anda boleh mengerjakan ini di rumah. Jadi ada satu pertanyaan, apakah yang baik dari diri Anda dan yang buruk dari diri Anda menurut Anda sendiri? Jadi tanyakan ke diri Anda sendiri, kira-kira apa yang membuat Anda itu bagus dan apa yang menurut Anda di dalam diri Anda itu masih kurang. Dalam layanan prima ada 3 prinsip. Prinsip itu disebut 3A, yaitu attitude, attention, dan action. Untuk attitude, ini terdiri dari penampilan yang serasi dan sopan, berpikiran positif, sehat dan logis, serta melayani dengan menghargai. Chapter ini, attitude ini nanti akan dibahas tersendiri oleh rekan kami, Bu Edith, nanti yang akan masuk ke materi attitude. Selanjutnya juga ada attention. Attention ini mendengarkan, memahami secara sungguh-sungguh, mengamati, menghargai perilaku pelanggan. Dan ketiga itu mencurahkan perhatian penuh kepada pelanggan. Attention juga nanti akan dibawakan oleh Bu Edith lebih lengkapnya. Kemudian yang ketiga dari 3A itu selain attitude, attention, ada action. Ya, ini yang penting sekali. Action ini seperti contohnya mencatat setiap pesanan para pelanggan. Kemudian mencatat kebutuhan, keluhan, menegaskan kembali kebutuhan pelanggan, kemudian mewujudkan kebutuhan mereka, serta misalnya ada salah, kita nyatakan maaf, kemudian kita tutup dengan terima kasih. Selalu seperti itu. Jadi ingat ada 3 prinsip, attitude, attention, dan action. Pedoman dalam layanan prima itu sebenarnya mudah. Jika di perusahaan Anda atau bisnis Anda atau startup Anda sudah memiliki standar untuk pelayanan, maka harus memenuhi standar-standar tersebut. Semua orang harus aware, harus diberi pengetahuan tentang bagaimana seharusnya mereka memberikan pelayanan. Yang kedua, apabila sudah sesuai dengan standar, maka lakukan sesuatu tersebut melebihi standar yang diminta. Jadi jangan terpaku dengan standar yang ada, jangan terpaku dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Misalnya perusahaan mewajibkan kita untuk tidak memakai perhiasan yang berlebihan gitu ya. Jadi kita harus menunjukkan gitu, tidak ada perhiasan yang terlalu kita tunjukkan atau aksesoris apa yang kita pakai. Kemudian jika belum ada standar, maka lakukan yang terbaik dan suatu saat buatlah standar untuk pelayanan tersebut sehingga perusahaan memiliki guidance seperti apa mereka harus melayani. Prinsip pelanggan, siapa sih yang menjadi pelanggan dalam perusahaan tersebut? Kalau kita berpikir pelanggan itu hanyalah orang yang datang ke perusahaan, itu agak keliru ya. Jadi pelanggan sebenarnya bisa internal, bisa juga eksternal. Yang eksternal misalnya orang yang membeli atau menggunakan barang jasa kita, ya, itu eksternal. Tapi ada juga yang internal. Yang internal itu bisa seperti rekan-rekan kita yang bekerja dalam satu perusahaan dengan kita. Bisa itu atasan,
bisa juga bawahan atau rekan-rekan sejawat kita. Kita pasti membutuhkan kerjasama dengan mereka, sehingga kita harus memberikan pelayanan yang baik juga kepada mereka, memberikan pelayanan yang tulus juga kepada mereka, sehingga bisa terjalin sebuah kerjasama yang baik. Dalam layanan prima, kita juga mengenal yang namanya Total Quality Service atau TQS. Ini menekankan di mana servis adalah sesuatu yang harus diperbaiki secara berkesinambungan agar dapat memenuhi dan melebihi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. TQS ini fokus yang pertama pada pelanggan, jelas, jadi fokusnya kepada pelanggan. Kualitas kita bisa definisikan, barang kita bagus, jasa kita baik gitu, tapi kalau pelanggan membuat definisi yang beda, maka pelanggan ya terserah mereka gitu ya, terserah mereka mendefinisikan kualitas yang kita berikan, sehingga fokuslah kepada pelanggan. Yang kedua, keterlibatan semua unsur dalam perusahaan secara menyeluruh. Yang ketiga, ada pengukurannya, ada tercapai apa tidaknya. Dan yang keempat, itu lakukan selalu perbaikan yang berkesinambungan atau continuous improvement. Ada juga manfaatnya jika dalam sebuah bisnis yang Anda kelola, Anda juga menerapkan plan, do, check, dan action, atau yang kita kenal dengan siklus Deming, PDCA, sehingga kita bisa selalu melakukan kegiatan dalam perusahaan itu secara terencana. Lakukan apa yang kita rencanakan, kemudian cek, evaluasi, kemudian kita perbaiki. Harapan dari pelanggan itu sebenarnya banyak ya, harapan dari pelanggan, karena pelanggan itu adalah raja, tamu itu juga adalah raja. Tapi kita bisa catat setidaknya ada 5 hal yang diharapkan oleh pelanggan dari sebuah perusahaan. Yang pertama itu reliability, assurance, empathy, responsiveness, dan tangible. Jadi pelayanannya harus bisa dipercaya, benar, kita harus memberikan empati gitu, dan bertanggung jawab serta bisa dirasakan maupun dilihat oleh para pelanggan kita. Demikian chapter pertama mengenai konsep layanan prima. Semoga bermanfaat. Kita bertemu kembali di chapter selanjutnya. Sampai jumpa.